Baiklah anak-anak, ya, sebelum pelajaran pagi ini kita mulai, ada baiknya kita berdoa. Bapak akan pimpin, doa dimulai, doa selesai. Hari ini kita akan pelajari tentang suhu, ya. Suhu. Nah, coba kalian perhatikan kedua gelas yang ada di atas meja ini. Yang pertama ini adalah kopi yang baru kita seduh. Yang kedua ini adalah air es. Nah, kalau Bapak pegang ini, bagaimana suhunya? Panas kan? Nah, dan kalau Bapak pegang gelas yang satu lagi yang warna putih ini, suhunya bagaimana anak-anak? Kalau kalian Bapak tanya, dingin? Nah, dingin kan? Nah, jadi kalau Bapak sentuh kedua-dua ini pasti ada perbedaan suhu, yaitu panas dan dingin. Jadi pengertian suhu itu apa? Suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda. Maka dapat jadi suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda. Nah, tadi kita sudah sentuh ya kedua gelas ini. Nah, kemudian apakah telapak tangan ini dapat kita pakai sebagai alat ukur suhu? Tidak ya. Tangan sebagai alat indera tidak dapat kita pakai sebagai suhu. Kenapa? Karena kalau Bapak tanya skalanya berapa derajat dia, kamu tidak bisa jawab kan? Ya, jadi tangan tidak dapat dipakai sebagai alat ukur suhu karena tidak ada skala pasti. Ya. Jadi alat ukur suhu itu adalah termometer. Alat ukur suhu adalah termometer. Alat ukur suhu adalah termometer. Jenis termometer itu yang pertama termometer zat cair. Nah, biasanya isi dari zat cair ini adalah raksa dan alkohol. Baru termometer yang kedua adalah zat padat. Termometer zat padat contohnya termometer bimetal, termostat. Baru jenis yang ketiga adalah termometer gas. Ini biasanya dipakai dalam industri. Pada materi ini kita akan bahas mengenai termometer zat cair. Nah, pada termometer ada namanya titik tetap atas, yaitu ketika suhu mendidih, dan titik tetap bawah atau ketika titik lebur es. Nah, perhatikan. Keempat skala termometer yang akan kita pelajari. Yang pertama termometer Celcius, ya, memiliki titik tetap bawah. Tadi Bapak sebutkan yaitu ketika es melebur, dan titik tetap atas yaitu ketika air mendidih. Nah, pada termometer Celcius titik tetap bawahnya itu dimulai dari 0 dan titik tetap atasnya 100. Nah, kemudian pada termometer Reaumur berarti titik tetap bawahnya itu dimulai dari 0, titik tetap atasnya 80. Termometer Fahrenheit, ya, itu dimulai dari 0. Fahrenheit dimulai dari 32 sampai 212. Kemudian termometer Kelvin dimulai dari 273 sampai 373. Nah,
Kemudian kita akan coba mengkonversi masing-masing termometer ini. Contoh termometer Celcius dikonversi ke rea umur. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita ambil tengahnya ini. Oke, contoh. Nah, misalnya 50 derajat Celcius berapa ke rea umur? Nah, contoh 50 derajat Celcius berapa rea umur. Nah, maka rumusnya bisa kita ambil ini cara singkatnya. Dari tengah ini ke bawah, dari tengah ke bawah, baru dari atas ke bawah. Begitu juga dengan ini. Dari tengah ke bawah dan dari atas ke bawah. Maka 50 derajat Celcius kalau ke rea umur itu berarti bisa kita ambil seperti ini. 50 dikurang 0 per 100 dikurang titik tetap bawahnya kan di sini 0 kan? 0 sama dengan rea umur. Berarti yang ditanya rea umur. Ini kan yang ditanya rea umur dikurang 0 per 80 dikurang 0. Nah, seperti ini rumusnya ya. Maka kita turunkan 50 per 100 karena 50 dikurang 0 kan 50. 100 dikurang 0 kan 100 sama dengan R per 80. Nah, kalikan silang atau bagi. Maka sama dengan 5 per 10 sama dengan R per 80. Nah, 400 sama dengan 10 R. Maka mencari R sama dengan 400 dibagi 10 sama dengan 40 derajat rea umur. Jadi 50 derajat Celcius itu setara dengan 40 derajat rea umur. Oke. Nah, coba perhatikan soal. Edo mengukur suhu air dengan termometer Fahrenheit dan menunjukkan angka 23 derajat Fahrenheit. Berapakah suhu tersebut jika dinyatakan dalam A skala Celcius dan B skala rea umur? Nah, maka dapat kita bandingkan ya, perbandingan konversinya seperti ini. Kita gambarkan dulu. Nah, tadi kan sudah diketahui bahwa titik tetap atas, ya, titik tetap atas kalau dia termometer Fahrenheit dia adalah 212 ya derajat Fahrenheit. Nah, titik tetap bawahnya itu dimulai dari 32 derajat Fahrenheit. Nah, sementara kita mau berarti, sementara dengan menggunakan termometer Fahrenheit ini menunjukkan ya suhu yang terukur adalah 23 derajat Fahrenheit. Maka soal yang A ini dia meminta 23 derajat Fahrenheit, konversinya ke Celcius berapa ya? 23 derajat Fahrenheit setara dengan Celcius berapa? Maka kita gambarkan juga satu lagi termometer, yaitu termometer Celcius. Nah, termometer Celcius itu titik tetap bawahnya tadi kan 0 dan titik tetap atasnya 100. Nah, jadi setaranya kita ambil tengah, berarti maksudnya adalah 23 derajat Fahrenheit setara dengan derajat Celcius berapakah dia? Nah, rumusnya tadi cara singkatnya adalah dari tengah ke bawah, dari atas ke bawah. Begitu juga ini. Dari ini derajat Celciusnya berapa? Dari tengah ke bawah, dari atas ke bawah. Maka dapat kita ambil secara gampang ya. Maka dari tengah ke bawah, maka 23 dikurang 32 ya 23 dikurang 32 banding bagi 212 dari atas ke bawah. 212 dikurang 32 dan sama dengan, maka derajat Celcius dari sini, dari tengah ke bawah derajat Celcius dikurang 0 per
dari atas ke bawah 100 dikurang 0. 23 dikurang 32 itu sama dengan minus 9 per 212 dikurang 32 itu kan adalah 180 sama dengan C dikurang 0 yang tetap C kan per 100 dikurang 0 100. Maka kalikan silang 180 C sama dengan kalikan silang minus 900. Maka C sama dengan minus 900 dibagi 180. C sama dengan minus 5 derajat. Jadi ya 23 derajat Fahrenheit ya. Jadi 23 derajat Fahrenheit itu sama dengan minus 5 derajat Celcius. Nah, bagaimana yang B-nya ke Reaumur? Nah, kita ambil lagi satu skala Reaumur. Ya. Derajat Reaumur yaitu titik tetap atasnya 80, titik tetap bawahnya 0. Nah, penyetaraan ke Reaumur. Maka tetap dari tengah ke bawah, dari atas ke bawah. Maka untuk yang B 23 derajat Fahrenheit berapa dia ke derajat Reaumur? Sama dengan 23 ya dikurang 32 per, udah gampang kan, 212 dikurang 32 sama dengan Reaumur. Ini yang ditanyakan, tengah Reaumur kurang 0 per 80 skala atasnya dikurang 0 sama dengan minus 9 per 180 sama dengan R per 80. Kalikan silang 180 R sama dengan 10 ya, kalikan silang. Inilah hasilnya 720. Minus 9 dikali 80 sama dengan minus 720. Maka mencari R adalah minus 720 dibagi 180. Maka dapatlah R-nya sama dengan minus 4 derajat Reaumur. Ya. Maksudnya di situ adalah 23 derajat Fahrenheit kalau mau disetarakan dengan Reaumur, dia jawabannya adalah minus 4 derajat Reaumur. Jadi ini R-nya sama dengan minus 4 derajat. Oke, sekarang kita masuk ke termometer X. Apa itu termometer X? Kita misalkan termometer X ini adalah termometer yang kita buat sendiri, ya. Namanya termometer yang kita buat sendiri. Ya kan, berarti titik tetap bawahnya kita tentukan sendiri, titik tetap atasnya kita tentukan sendiri, ya. Nah, titik tetap bawahnya dan titik tetap atasnya kita tentukan sendiri. Nah, jadi Pak, kalau mau bikin titik tetap bawahnya 50, titik tetap atasnya 300 bisa? Ya bisa. Dan sebagainya juga bisa, ya. Nah, tapi termometer X ini juga nanti kita akan konversi ke keempat termometer yang telah kita pelajari sebelumnya, ya. Rumusnya tetap sama, yaitu contoh kita mau konversi ke termometer Y, ya. Ini adalah termometer X. Kita mau konversi ke termometer Y. Nah, berarti termometer Y ini kita misalkan ya memiliki juga titik tetap bawah, ya, dan juga titik tetap atas, ya. Kemudian kita ambil tengahnya. Tengahnya ini itulah artinya perbandingan kedua termometer ini. Nah, berarti di sini ada nilai, ya, ada nilai XA, ya, sebagai titik tetap atas temperatur X, ya, kita sebut dengan XA. Baru ini kita sebut dengan XB, yaitu titik tetap bawah termometer X, ya, kita sebut dengan XB. Baru ini adalah suhu yang terukur pada termometer X, ya. Ini Cx ini artinya suhu yang terukur pada termometer X. Nah, ini juga berarti ini adalah YA,
ya. Ini YB dan ini adalah TY. Nah, maka dapat kita ambil keterangannya, yaitu keterangannya XA itu adalah titik tetap atas termometer A berarti adalah titik tetap atas, ya, termometer Y, ya. YB itu sama dengan titik tetap bawah termometer Y. Maka TY ini sama dengan temperatur yang terbaca, maksudnya temperatur pada termometer Y. Nah, setelah dapat apa itu XA, apa itu XB, maka kita turunkan rumusnya. Rumusnya ingat ya, waktu itu dari tengah ke bawah, ya, dari atas ke bawah. Ini juga dari tengah ke bawah, dari atas ke bawah. Maka rumusnya adalah TX dikurang XB per, ya, XA dikurang XB sama dengan TY dikurang YB per YA dikurang YB. Nah, inilah rumus yang harus kalian ketahui, ya. Tapi ya Bapak ingatkan, kamu nggak usah hafal capek-capek rumus ini, ya. Ingat aja caranya, yaitu dari tadi sama seperti konversi suhu yang lain itu, yang keempat itu yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu dari tengah ke bawah, dari atas ke bawah. Begitu juga ini, dari tengah ke bawah, dari atas ke bawah. Perhatikan contoh soal, ya, tentang termometer X di atas, ya. Pada saat air membeku, termometer X menunjukkan angka minus 10 derajat X. Pada saat air mendidih menunjukkan angka 140 derajat X. Jika termometer Celcius menunjukkan angka 30 derajat Celcius, maka termometer X akan menunjukkan titik-titik, ya, dalam derajat X. Nah, bisa kita gambarkan, ya, skala termometer X ini. Kita gambarkan terlebih dahulu. Ini misalnya tadi termometer X, derajat X-nya. Pada saat air membeku, termometer X menunjukkan angka minus 10 derajat X. Berarti itu adalah titik tetap bawah, yaitu ketika air membeku atau titik lebur es. Berarti titik tetap bawahnya di sini adalah minus 10. Titik tetap atasnya pada saat air mendidih berarti 140, ya. Nah, katanya jika termometer Celcius menunjukkan angka 30 derajat Celcius, berarti kita gambarkan lagi salah satu, ya, skala termometer. Di sini skalanya adalah Celcius, ya. Sebagaimana kamu ketahui bahwa Celcius itu kan titik
tetap bawahnya 0 dan titik tetap atasnya adalah 100. Nah, ketika suhu ini di air ini diukur menggunakan termometer Celcius, dia katanya menunjukkan angka 30. Berarti suhu yang terukur oleh termometer Celcius adalah 30 derajat. Nah, maka 30 derajat ini setara dengan termometer X berapa? Maka ini dia caranya, dari bawah sini ya, dari atas. Ya, begitu juga ini nanti. Nah, dengan mempelajari suhu ini ya, Bapak mengharapkan kamu sudah mengetahui yang pertama itu apa itu pengertian suhu ya. Baru tangan ya, tangan kita ini tidak dapat kita pakai sebagai alat ukur suhu. Kenapa tadi? Ya, karena tadi sudah dijelaskan ya kan, karena ya tangan tidak mempunyai skala ya. Nah, suhu yang kamu rasakan ya ketika menyentuh kopi dengan air es tadi, nah itu adalah kamu hanya merasakannya saja ya. Tapi kalau dinyatakan dalam angka tidak dapat disebutkan. Nah, baru yang ketiga ya, dengan mempelajari suhu ini kamu sudah mengetahui cara mengkonversi ya pada masing-masing skala untuk jenis-jenis termometer, baik itu dari rea umur ke Fahrenheit, rea umur ke Celcius ataupun sebaliknya.